Timnas Indonesia menghadapi laga hidup mati saat melawan Arab Saudi malam nanti demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Masalahnya, lawan yang dihadapi Indonesia bukanlah tim yang sembarangan. Mereka mengalahkan Argentina di Piala Dunia serta menempati peringkat ke-59 FIFA. Sementara Indonesia hanya berada di peringkat ke-130 dunia. Akankah pelatih Sintayong bisa membuat gebrakan demi memecah kebuntuan atau tetap bertahan dengan gaya pertandingan yang sudah dia lakoni selama ini? Untuk membahasnya telah bergabung mantan penyerang Timnas Indonesia, Bang Peri Sandria. Selamat sore Bang Peri. Selamat sore Mbak Putri. Baik, dan juga mantan kiper Timnas Hermansyah, Bang Hermansyah. Selamat sore Bang. Selamat sore Mbak Putri. Dan juga pemerhati sepak bola sekaligus pemimpin redaksi TV One, Bang Lalumara Satria Wangsa. Selamat sore Bang Mara. Mbak Putri. Baik, mungkin saya mau ke Bang Peri terlebih dahulu sebagai mantan penyerang nih, penyerang Timnas nih. Kira-kira apakah Indonesia malam nanti harusnya menyerang terus supaya kita bisa mengalahkan Arab Saudi atau bagaimana sebaiknya formasi kita? Yang pastinya Timnas kita sekarang ini harus bermain terbuka, ya, tidak dari kata kita bermain untuk bertahan, ya. Inilah saatnya malam ini kita harus mendapatkan 3 poin karena dalam 5 kali pertandingan sebelumnya kita bertemu dengan Arab Saudi, statistiknya kita 5 kali kalah, 2 kali draw. Ya mudah-mudahan yang ke-6 kali ini kita bisa curi poin di kandang sendiri, ya, yang pendukung supporter Indonesia ini sangat memang luar biasa. Inilah poin buat kita. Memang seharusnya kita dari awal sudah menyerang begitu ya, strategi permainan kita harus pada malam. Kita jangan lagi untuk bermain bertahan. Okay. Kita harus sudah bermain menyerang terbuka ya kalau kita mau menang gitu ya. Baik, mungkin kalau dari Bang Mara sendiri baiknya bagaimana nih formasi kita, bertahan atau menyerang langsung? Baik Mbak Putri, sebelum ke sana pertama perlu kita harus mengapresiasi pemerintah dan PSSI yang telah memberikan dukungan yang luar biasa sehingga STY dan Timnas sekarang bisa sampai ke ronde ketiga ini. Ini kita apresiasi karena belum pernah sebelumnya terjadi seperti ini. Nah, soal pola main, ya memang karena ini laga penentu, boleh dibilang penentu karena memang secara matematik kalau kita kalah atau seri maka perjalanan akan berat. Karena sekarang untuk lolos langsung saja rasanya sudah tidak mungkin. Tapi kita akan mengejar posisi di 3 ke 4 dan persaing kita itu ya Arab Saudi. Satu-satunya jalan ya harus mengalahkan Arab Saudi di sini, di kandang. Apalagi sebelumnya kita di kandang dia, pada saat laga tandang, kita juga bermain seri 1-1. Secara kualitas pemain hampir sama. Mereka pemain-pemain Arab Saudi juga tidak ada yang bermain di Liga Eropa, kita juga banyak main di Liga Eropa. Jadi waktunya saat inilah STY mencetak sejarah, pecah telur, mencetak kemenangan. Memang Saudi saat ini ditangani oleh pelatih lama dia. Renat yang bisa membangkitkan semangat para pemain-pemain. Dia memperoleh hati pemain dan dia memberikan kepercayaan pada pemainnya untuk bermain lebih menekan gitu. Oke. Nah, biar bisa menang pada malam ini apa yang harus dilakukan STY ini? Memang kalau dilihat secara sejarah bahwa seluruh pemain yang dinaturalisasi ini kan dari Belanda. Football knowledge-nya itu pemain-pemain ini dari sejak usia dini itu pasti polanya 4-3-3. Memang ada terjadi perubahan dengan STY menggunakan pola 3-4-3 atau 5-4-1, memang butuh adaptasi. Tapi bukan itu masalahnya, tapi sekarang adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan setiap peluang yang ada. Itu jadi gol. Masalahnya kita tidak mampu menyelesaikan adanya peluang. Apa yang terjadi di Jepang, kalau saja kita bicara Otmar bisa cetak gol di menit-menit awal kan bisa beda jalan pertandingan. Artinya memang Indonesia perlu memanfaatkan lebih baik lagi peluang-peluang yang ada. Setiap ada peluang harus diselesaikan dengan baik. Harus itu. Baik, ke Bang Hermansyah, mungkin kalau tadi Bang Peri bilang kita harus menyerang dari awal. Betul. Begitu ya. Tapi pasti ada dong resiko kalau kita misalnya terus melakukan penyerangan, apalagi kita tahu selama ini permainan timnas kita cenderung lebih bertahan begitu ya. Nah, pandangan Bang Hermansyah sendiri bagaimana? Kalau saya lihat tim Indonesia harus bermain Spartan. Artinya terbuka juga tidak. Jadi Spartan tuh fighting karena kesempatan yang dibilang Bung Lalu betul. Kesempatan terakhir ini Indonesia harus menang. Ya, dengan dukungan masyarakat Indonesia, supporter yang sangat banyak. Dan harus benar-benar tim Indonesia harus starting eleven harus yang solid.
Nah, kalau dilihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, Indonesia mungkin cenderung bertahan. Apa sih sebenarnya yang terjadi atau yang Anda lihat di balik itu semua? Apakah memang kita tidak cukup pede begitu untuk melakukan penyerangan atau cenderung lebih bertahan? Mungkin dengan formasi yang dibilang Bung Lalu 5-4-1 untuk mengambil kesempatan ketika lawan salah mengandalkan dari counter attack. Kesempatan itu yang bisa dimanfaatkan oleh tim Indonesia. Kekuatan bertahannya bagus dan salah satunya serangan balik yang cukup cepat. Karena kemarin juga kesempatan kemarin tuh ada 2 gol tuh Indonesia kalau bisa manfaatkan betul-betul ya, sedikit mungkin lain cerita tuh. Ada 2 kesempatan Indonesia. Terlambat untuk mengantisipasi bola itu. Kalau nggak terjadi gol lain cerita itu, Mbak Putri. Nah, kalau kita lihat juga ya, pemain-pemain orang Belanda kan biasanya gaya permainan itu kan total football ya. Jarang sekali mereka bermain secara defense gitu, bertahan gitu. Nah, tapi kalau kita lihat di STY saat ini, permainan timnas kita saat ini cenderung bertahan. Nah, Anda melihat gimana? Apakah memang kita tidak mampu atau Bang Ferry? Kalau kita bicara di Belanda dengan total footballnya beda dengan Sintayong. Mungkin formasi ini juga berpengaruh juga dengan pemain dari Belanda punya ya. Gitu. Karena Sintayong ini 3-4-3 ini memang benar-benar dia bermain bertahan dan mengharapkan apabila kesalahan dari pihak lawan ini salah passing atau apa, dia akan melakukan counter. Tapi yang bicara counter ini counter yang bagaimana dulu, gitu lah. Counter yang bisa menghasilkan gol atau counter yang gimana? Ya counter ini juga kita harus bisa manfaatkan dari 2 wingback sayap timnas ini gitu loh ya, karena 3-4-3 ini memang yang diandalkan adalah 2 wingback sayap ini untuk melakukan counter gitu loh ya. Jadi mereka ini juga bingung pemain dari Belanda kalau kita bermain seperti itu gitu. Baik. Kenapa kita nggak menyerangkan? Kita sebetulnya ya sudah harusnya dengan banyaknya pemain Belanda, Eropa, harusnya kita dengan gaya mereka yang total football harusnya bisa langsung ya. Ya, yang pastinya sekarang Sintayong ini yang banyak pemain tuh ada di lini pertahanan, bukan lini tipe-tipe penyerang ya. Sekarang kita lihat selama yang dipanggil oleh Sintayong ini adalah pemain bertahan semua. Ya, Bang Mara ya. Untuk pemain penyerang sendiri saya lihat cuma hanya Rafa dan Orat Mangun ya. Oke. Ini kalau saya lihat untuk striker murni sendiri pun nggak ada gitu. Yang ada seperti Rafa dengan Orat Mangun ini dua-duanya ini tipikalnya tipe-tipe liar gitu loh. Jadi kalau tipikal tipe-tipe liar ini harus pinter dari kita menempatkan dari 2 gelandang untuk menyerang ini gitu. Untuk mengisi kosong yang striker-striker ditinggalkan di dalam keadaan kita menyerang. Oke. Nah, kalau Bang Mara bagaimana, Bang? Kita harusnya susunan pemainnya ini bagaimana? Apakah harus menerjunkan atau menurunkan naturalisasi langsung saja atau bagaimana? Bahwa keputusan dari pelatih adalah otoritas pelatih. Kita harus hormati bahwa dia ingin memainkan pola bertahan, itu dia sudah mengukur sudah menganalisa tim lawannya bahwa kalau dia main terbuka, dia sudah mengukur. Sampai saat ini memang kemampuan main kita ya pakai formasi ini. Tapi counter kita yang dibilang Bung Ferry itu yang tidak bisa diselesaikan dengan baik begitu. Begitu ada peluang mestinya diselesaikan dengan baik. Masalahnya kita tidak punya goal getter. Nah, apa yang menjadi masalah? Ya itu yang dibilang Bung Ferry itu karena tidak ada striker murni di sini yang direkrut gitu. Oke. Tidak ada pemain tipikal Ferry Sandria dulu zaman muda gitu. Yang hanya bermain di box, nunggu di box. Dia cuma tugasnya untuk cetak gol. Oke, dengan tim yang sekarang ada apa yang harus dilakukan? Penyesuaian apa yang harus dilakukan oleh Sintayong? Saya kira dengan formasi yang saat ini dengan kemampuan pemain Saudi dan kita hampir sama dalam mencetak gol kan statistiknya 0,8. Jadi tidak jauh beda. Sekarang seperti Bung Ferry bilang bahwa memang ini waktunya kita main terbuka. Karena apa? Lawan juga tidak seperti Jepang. Meskipun peringkatnya 59 gitu. Tidak seperti Jepang. Jadi kesempatan untuk bermain terbuka itu ada. Dan kita sudah buktikan gitu. Pada saat away kan kita bisa menahan. Oke, baik. Bang Ferry, sepeninggal Mancini, ini permainan Arab Saudi kalau kita lihat semakin agresif ya, terbukti saat mereka mampu menahan imbang Australia. Nah, kira-kira apa yang harus diantisipasi oleh timnas kita? Yang sekarang dilatih oleh pelatih baru menggantikan Mancini, ini pelatih lama juga sebenarnya ya gitu. Jadi yang dilakukan Mancini kemarin, saya rasa
taktik dan strategi yang dijalankan oleh anak-anak ini tidak berjalan, anak-anak Arab ini ya, pemain Arab. Ya mungkin dengan adanya pelatih yang baru sekarang ini ya kita harus antisipasi dengan dua sayap mereka ini. Ya dua sayap dari Arab Saudi ini sangat agresif sekali gini. Ini harus diantisipasi dua wingback kita ya, Verdong dengan kalau Sandy Walsh main ya, kalau Sandy Walsh dengan Verdong ini harus bisa apa namanya mematikan dua sayap ini. Oke. Karena dua sayap ini sangat berbahaya sekali. Oke, sangat berbahaya dan harus diantisipasi ya. Oke, sebelum kita lanjutkan dialog kita, saya mau ajak pemirsa di rumah untuk melihat line up dari susunan timnas Arab Saudi, dan nanti saya minta juga untuk para narasumber melihat bagaimana kemudian formasi timnas Arab Saudi yang saat ini kita bisa saksikan di layar kaca. 4-1-4-1. Ini formasinya 4-1-4-1 di bawah pelatihan dari Irv Renard. Nah, kalau dari mungkin Bang Hermansyah sendiri melihat formasi ini, kemungkinan pola permainannya akan seperti apa nanti? Saya lihat dari formasi ini mungkin Bung Lalu seperti 5-4-1 ya? Enggak. Enggak. Dia main nekan ini 4-1, yang satu di tengah, satu jalan. Tengah satu. Iya. Kemungkinan besar mungkin mereka akan bermain dengan terbuka mungkin ya. Kita bisa terbuka dan mengandalkan mungkin bisa jadi serangan balik, Mbak Putri. Oke. Bang Mara sendiri? Lihat 4-1-4-1 ini pasti nekan, pressing. Karena dia akan menguasai di lapangan tengah. Di sini pertempurannya di lapangan tengah. Nah, mampukah Nathan Chu, Ivan Jenner, Sandy Walsh, dan satu lagi itu bisa memenangkan di lini tengah, karena menguasai lini tengah itu peluang untuk menang itu lebih besar. Ini pertempuran di lapangan tengah. Baik, sekarang kita akan lihat juga line up dari timnas Indonesia ini dengan formasinya 3-4-3. Nah, kalau kita lihat nanti bagaimana kira-kira Bang Peri? Ya, ini kalau kita lihat formasi dari timnas kita sendiri 3-4-3 ini kayaknya pola ini tidak berubah ya. Gitu. Ini 3-4-3 ini yang saya katakan tadi, inilah bola bertahan dan mengandalkan kita counter attack. Ya, sedangkan dari formasi dari Arab Saudi sendiri dia pakai 4-1-4-1. Ya, makanya yang saya katakan tadi, ini yang harus kita waspadai adalah dua wing sayap mereka nih ya dari Arab Saudi ini, mereka punya kecepatan dan mempunyai skill, memang benar-benar skill kelas dunia lah ya. Gitu. Kita harus bisa menjaga bola-bola crossing dari Arab Saudi ini. Kita harus bisa manfaatkan dua wingback saya Verdong dengan Sandy Walsh ya. Sandy Walsh bisa mematikan dua sayap mereka ini. Karena apa? Dari dua sayap mereka ini pasti dari dua pemain Arab di gelandang ini pasti akan muncul menjadi second line. Ini yang berbahaya sekali gitu. Ini yang berbahaya. Oke, Bang Herman. Kalau menurut saya dari 4-1-4-1 ini Arab mengambil inisiatif ya. Artinya dari awal dia menyerang seperti kejadian waktu lawan Jepang. Kita Indonesia harus disiplin bertahannya dan harus solid. Nah, dari situlah kita bisa serangan balik ke Saudi Arabia. Jadi ketika mereka gagal, pastikan ini mereka main inisiatif untuk pertama menyerang. Ya. Keduanya ketika gagal harus cepat mengantisipasi untuk serangan balik ke Saudi Arabia. Karena dari situlah kelemahan 4-1-4-1, ketika dia serangan balik, kita harus cepat mengalihkan bola ke depan. Oke. Baik, kalau kita lihat formasi line up timnas Indonesia tadi kan 3-4-3, apakah memang ini cenderung bertahan kalau kita melihat formasinya, Bang? Ya memang 3-4-3 itu realitasnya jadi 5-4-1. Iya. Jadi main 5 di belakang, 4 dan pertemuan. Ya memang menunggu. Timnas akan menunggu dan mengandalkan serangan balik. Nah, masalahnya Saudi dengan 4 di belakang pasti pakai pola main jebakan offside, karena dia 4-nya sejajar. Nah, itu yang harus diantisipasi. Oke, potensi jebakan-jebakan offside itu yang harus diantisipasi oleh pemain kita nanti malam, dan saya juga mungkin nanti akan bahas lebih lanjut mengenai kalau kita lihat waktu kita melawan Jepang kita kalah 0-4. Padahal formasi kita pada saat itu sudah cukup defensif ya, bertahan sangat kuat, tapi tetap gawang kita kebobolan 4 skor. Nanti kita akan bahas sesaat lagi, usai jeda berikut kami akan kembali.
Ya, saya mau langsung ke Bung Herman. Bang Herman, kalau kita lihat Jepang kemarin, kita kalah 0-4. Padahal tim kita saat itu sudah sangat defensif. Nah, apa yang salah kalau menurut Anda? Kalau saya lihat kemarin, saya lihat nonton di Senayan, itu kesalahan dari goalkeeper Martin Paes. Mudah-mudahan sudah diperbaiki ya. Jadi ketika dia dapat back pass dari pemain defender, dia akurasi ke depannya salah. Jadi dia kasih ke lawan, terjadinya gol. Jadi mungkin sudah harus evaluasi, harusnya ketika itu harus bola langsung aja, jangan kontrol langsung ke samping aja, samping kiri kanan. Tapi ini kayaknya kesalahan bukan pertama ya. Ini kayaknya mungkin sering saya lihat berulang, waktu kejadian waktu lawan Saudi Arabia juga sana, akhirnya dia kerebut sama pemain lawan dan akhirnya terjadi penalti. Tapi dia tanggung jawab ketika itu dia dapat blok penalti ya. Oke. Baik, saya mau kembali ngebahas soal line up Indonesia yang 3-4-3 tadi. Itu kan kalau kita lihat posisinya cenderung ke belakang ya. Belakang, nah, ya. bisa nggak formasi ini kemudian nanti menyerang semuanya maju ke atas? Sebetulnya bisa juga karena Arab bermain dengan 4-1-4-1, otomatis dia kalau kita nggak teliti dia akan terjadi jebakan offset ya. Jadi jangan ke dalam, agak sedikit keluar untuk memancing mereka untuk kita bisa serangan balik dari flank. Dari samping, karena kalau dia agak ke dalam mungkin dia akan terjadi offset. Oke, serangan balik tapi kan tidak mudah ya, berarti harus sangat cepat. Sangat cepat, bisa juga dari kiper, ketika dapat dari kiper mereka akan supply-nya cepat ke samping atau ke samping kiri kanan. Baik. Nah, yang saat ini juga tengah ramai di sosial media ini soal Eliano. Nah, kalau kita tahu sebelumnya ini ada statement STY yang menyatakan bahwasanya kualitas Eliano ini tidak baik sehingga dirinya tidak dimasukkan oleh STY ke dalam DSP saat menghadapi Cina dan juga Jepang. Nah, kita nggak tahu nih Bang, apakah nanti kemudian Eliano akan turun atau tidak. Tapi menurut Anda sebaiknya bagaimana? Ya, keputusan pelatih memang mutlak. Dia tahu pemain yang mana yang dia akan turunkan. Itu memang pelatih tentu punya analisa. Tapi pernyataan STY ini justru bisa memantik dari teman-teman dari pemain-pemain dari keturunan itu merasa Eliano diperlakukan Spesial. tidak sesuai, tidak seharusnya. Harusnya sih masuk DSP. Iya. Karena buat apa juga kalau dia bukan pemain yang berkualitas, untuk apa dia naturalisasi? Betul. Gitu. Jadi itu masalahnya yang membuat memantik semangat merasa tidak diperlakukan tidak fair aja gitu. Oke. Tapi harusnya STY tidak perlu menyampaikan. Saya setuju itu dengan terbuka. Bung Lalu, itu kan bidikan dari STY juga. Setidaknya dia kan kemauan pelatih STY untuk memanggil dia. Setidaknya harus masuk ke line up, setidaknya untuk memberikan motivasi dia untuk bisa bermain baik ketika nanti dia pertandingan berikutnya. Oke, kemudian juga ada Kevin Dix yang absen pada permainan kali ini akibat cedera lutut, kemudian Ivan Jenner masuk di situ. Artinya kemungkinan nih di posisi tengah itu ada Tom Haye dan juga Ivan Jenner, ataupun bisa jadi Tom Haye dengan Nathan. Nah, kalau dari Bang Ferry sendiri melihat bagaimana kekuatan timnas kita? Kalau dilihat dari kekuatan timnas kita, sebenarnya sewaktu kita lawan Australia, di sini Ivan Jenner dengan Nathan. Ya, karena dua ini adalah pemain-pemain muda ya dibandingkan dengan Tom Haye. Ya. Oke, dua pemain muda ini untuk barisan tengah dalam sepak bola memang harus kuat di lini tengah. Kita berharap Ivar dan Nathan ini bisa bekerja dengan baik ya. Ya mudah-mudahan dua dari kita punya gelandangnya harus bekerja baik seperti lawan Australia. Ya setelah itu bisa juga masuk nanti mungkin di babak kedua bisa masuk juga Tom Haye sebagai profesor ya gitu Bang ya, sebagai profesor dia pemain yang pintar gitu. Nah kemarin saya lihat kerjanya dari Tom Haye lebih banyak Nathan tuh bekerja untuk menyerang kemarin daripada Tom Haye sendiri gitu. Jadi kita berharap malam ini karena tim Arab Saudi memang kuat dan cepat gitu ya. Ini bisa kita taruh juga dua pemain bertahan ini seperti Nathan dengan Ivar ini memang harus benar-benar punya tenaga ekstra malam ini. Oke. Dan kita juga harus bisa manfaatkan malam ini kelemahan-kelemahan dari tim Arab Saudi sendiri. Kita juga bisa buat gol waktu kita main di tuan rumah ya, bisa nyiptakan gol lebih dulu Bang ya. Lebih dulu. Masakan malam ini kita nggak bisa mencetak gol di babak awal. Nah, yang saya harus ingatkan kepada timnas kita, hati-hati pada awal-awal menit di 15 menit pertama. Dan hati-hati juga di 15 menit terakhir. Karena mungkin di dalam 15 menit pertama ini bisa saja kita belum konsentrasi, kita belum siap. Itulah kadang-kadang yang dimanfaatkan oleh lawan. Seperti kayak Jepang kemarin kan gitu ya.
Dan jangan lupa juga di 15 menit terakhir nanti pada saat kita lelah, semua pikiran juga udah capek, konsentrasi udah hilang, ini juga harus hati-hati gitu. Baik. Nah kalau untuk striker sendiri nih, selaku mantan penyerang gitu ya, ngelihat misalnya Rafael Struijk ini bagaimana ini kekuatannya? Apa PR-nya mungkin malam ini? Ya saya rasa selama ini memang saya sudah sering katakan bahwasanya di timnas ini kekurangannya bukan hanya di pertahanan, tapi kekurangannya ada di pemain depan. Ya, saya selalu bilang tidak ada striker yang murni. Ya, semuanya tipe striker itu striker yang liar. Oke, bagaimana striker yang murni ya? Sebenarnya Sintayong itu sudah harus tahu selama ini yang dia mau ini pemain bertahan, ya. Ya kalau untuk cari pemain bertahan saya lihat untuk tim kita sudah bagus, tapi untuk kita mendapatkan striker yang memang benar-benar mematikan, benar-benar striker yang haus gol, selama ini belum ada gitu loh. Yang saya tahu Ivar oke lah, masih muda, kecepatan dia ada, cuma dia bukan striker murni gitu. Dia tipe striker yang agak liar gitu loh. Jadi kalau striker yang murni dia harus bertahan di box dan dia harus bisa seperti Rafa ini, dia harus bisa manfaatkan situasi di mana posisi kita sebagai striker gitu. Betul. Nah berarti kenapa kira-kira pemain kita itu cenderung bertahan? Kenapa STY tidak seberani itu gitu loh? Kenapa milihnya banyak pemain-pemain bertahan ketimbang memilih pemain-pemain yang memang menyerang? Ya memang Mbak Putri kalau lihat dari tim kita banyak pemain kita bertahan ya. Oke lah 1-2 kali serangan, tapi kalau bertubi-tubi juga akan jebol juga. Karena kekurangan pemain striker, jadi di situ harusnya STY membaca ya. Selama ini sudah hampir 4 tahun beliau kan di Indonesia, harus dia melihat itu kekurangan kita memang di striker. Yang dibilang Coach Peri Sandria, striker kita sangat sulit kita. Karena saya lihat yang lainnya mereka bukan striker murni yang dibilang Bung Ferry ini. Karena saya lihat dari beberapa kali pertandingan terlambat untuk mengantisipasi terjadinya gol, selalu terlambat. Oke, kekurangan striker, Bang LM. Jadi untuk memecah kebuntuan harus bagaimana nih, Bang? Kalau saat ini ya memang dengan materi pemain seperti ini ya memanfaatkan Rafael dan Orat Mangun. Mau nggak mau itu. Mau tidak mau, memang pasokan hanya itu. Ya. Tinggal ditambah ya di lapisan tengahnya mungkin ya dengan ada Ivan Jainer, ada gerakan-gerakan coming from bisa. Ya, Ya dari gerakan tanpa bola, gerakan ya. dari belakang coming from behind gitu. Muncul dari belakang. Jadi itu memang jalan terakhir itu. Tapi itu satu-satunya jalan. Ya itu Ya memang. itu. Tidak ada jalan lain. 3-4-3 ini ya itu berharap dari lapangan tengah untuk Suplai ke depannya lebih bisa. Oke, selain tadi sempat disampaikan sama Bang Mara juga soal yang perlu diantisipasi adalah jebakan-jebakan offside. Mungkin ada antisipasi lain yang perlu ya itu memang itu harus latihan bagaimana karena posisinya kan, tapi kan posisi di lapisan belakang dengan 4 di belakang Saudi ini kan pasti jebakan offside. Jadi pemain harus lihat jeli posisi berdiri di mana gitu. Karena lebih 1 inci aja kan kebaca lewat VAR gitu. Oke, nah terkait pemilihan pemain kan kita tahu ya STY ini tidak pernah punya starting 11 yang baku, jadi selalu penuh kejutan lah di setiap permainannya, perubahan-perubahan. Nah itu sebetulnya baik atau tidak sih Bang? Memang seharusnya timnas punya yang tim pasti. Pergantian pemain itu 1 atau 2 itu pun kalau cedera. Jadi terlalu beresiko memang gonta-ganti formasi gitu. Gonta-ganti pemain terlalu beresiko karena fix timnya yang memang belum pernah ditunjukkan oleh STY yang mana sebetulnya yang fix gitu. Kita khawatir bahwa setelah sukses masuk ronde ketiga ini dia masih mencoba gitu, mencari formasi yang kita berharap sih bukan itu gitu. Tapi dia telah mengalukan analisa bahwa formasi inilah yang dia anggap yakin bisa membawa Indonesia ya peringkat 4 minimal untuk bisa maju ke ronde 4 gitu. Jadi tidak meraba-raba lagi pada saat pertandingan begitu ya. Oke, terakhir mungkin saya minta satu-satu prediksi skornya dari Bang Herman terlebih dahulu. Saya Mbak Putri ya ngelihat dari pertemuan dengan Saudi Arabia terakhir mereka main di sana kita bisa tahan draw. Dengan dukungan penonton supporter Indonesia ya bisa curi poin lah. Jadi main di kandang ini juga salah satu keuntungan kita juga. Kira-kira berapa Bang skornya? Poin 1 lah. 1 poin. Jadi skornya bisa 1-1, bisa 2-2, 1 poin. Berarti 1 poin itu draw ya? Draw. Oke. Jadi karena dukungan dari supporter, karena apa? Mungkin juga STI sudah melihat kan penampilan kemarin di Saudi Arabia dan dia harus cepat melihat kelemahan-kelemahan yang ada di Saudi Arabia. Oke. Bang Peri? Kalau saya mau tidak mau malam ini adalah
hidup mati timnas kita. Ya, pokoknya malam ini tidak ada cerita seri. Malam ini harus menang. Kalau memang tim Indonesia ini, timnas kita ini harus untuk lolos ke babak berikutnya. Ya, kalau bicara skor, saya yakin malam ini saya optimis 2-1 Indonesia pasti menang. Oke, 2-1 Indonesia menang. Bang Mara. Ya, seperti disambung oleh Bung Ferry tadi, bahwa ini mau tidak mau wajib harus menang. Harus. Kita pada saat away bisa menahan 1-1. Apalagi kita bermain di kandang dengan dukungan penonton, puluhan ribu penonton dan seluruh dukungan seluruh masyarakat. Itu mendukung dan berdoa supaya timnas kita menang, mudah-mudahan kita menang. Dan kita berharap memang menang gitu. Karena apa? Tidak boleh seri dan tidak boleh kalah lagi Kalau ini. kalah apa yang terjadi? Selesai. Kalau kalah, ya peluang Indonesia berat untuk maju ke ronde keempat. Karena meskipun secara matematik kan kita masih ada 4 pertandingan bisa. Kalau kita menang semua bisa 12 tambah 3 ya 15. Tapi kan apakah iya kita bisa menang Jepang dengan Australia nanti itu. Skornya? Skor 1-0 aja sudah cukup buat saya. Oke, optimis pastinya masih optimis ya, timnas Indonesia menang malam ini supaya menaikkan peringkat kita juga di grup C dan juga bisa apa ya, ke depan mungkin langkah kita terus melaju untuk masuk ke dalam kualifikasi ataupun juga Piala Dunia 2026. Baik, terima kasih banyak Bang Lalumara, Makasih. Bang Ferry, Sama-sama, Bang Mbak Herman Sama-sama, Mbak Putri. telah memberikan pandangannya dan juga prediksinya kita aminkan bersama ya, semoga Indonesia bisa menang. Terima kasih, sehat selalu. Sudah banyak yang merasakan keuntungan lebih belanja di Depo Bangunan. Mau seperti mereka, menangkan undian berhadiah total 14 miliar di Depo Bangunan. Ayo belanja! Hanya di Depo Bangunan.